Capricorn, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan series di Soulmate 8910 ya. Kali ini saya akan membacakan kenapa dia on off sama kamu. Dan ini tuh pembacaannya tuh timeless atau abadi, maksudnya berlaku selamanya ya. Jadi khusus untuk kamu yang kapan aja kamu menemukan video ini, berarti kamu sudah menemukan mencari solusi tentang kenapa sih ya dia on off sama kamu ingin mencari jawabannya gitu ya. Tapi ini tuh pembacaan umum, jadi sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Apabila ada keterkaitan dalam pembacaan saya dengan problem kalian, maka silakan kalian kontak saya dan kita bisa melakukan personal reading. Siapa tahu saya bisa memberikan Anda solusi ya melalui pembacaan pribadi kalian ya. Namun di sini kalian bisa tarik motivasi apabila itu ada hubungannya dengan problem yang kalian hadapi. Oke? Nomor WhatsApp saya itu yang saya tampilkan di layar ini ya. Karena ini pembacaan umum, jadi sesuaikan aja ya. Banyak energi Capricorn yang saya bacakan di sini. Oke. Di sini saya kombinasikan antara kartu tarot dengan kartu oracle dari Romance Angels ya. Dan cara bacanya itu saya berpatokan kepada bottom of the deck ya. Dan pembacaan awalnya yaitu dari kartu pertama atas dan pertama bawah, kartu kedua atas dan kedua bawah, kartu ketiga atas dan ketiga bawah, sampai ke bottom of the deck ya. Oke, kita mulai di sini. Oh ya, itu batu-batu yang saya koleksi di depan sana itu adalah batu bacaan, batu obi ya, batu bacaan dan batu obi. Karena saya posisinya di kota Ternate, jadi saya hanya bisa mengoleksi benda-benda yang berharga dari tanah air kami. Oke. Di sini yang pertama ada Three of Pentacles, kemudian Let's Go di bawahnya ya, di bawahnya kartu oracle. Di bawahnya Three of Pentacles ada Let Go of Control Issues. Allow the situation to unfold naturally. Oke, jadi artinya di sini mungkin kalian ada keterkaitan dengan cinta segitiga, baik yang masih pacaran atau sudah menikah ya. Jadi ini merata ya, saya bacakan masuk di yang sudah menikah atau yang masih pacaran. Oke. Kamu mungkin keterkaitan dengan kalian itu adalah keterlibatan dengan cinta segitiga atau cinta yang tidak direstui oleh orang tua ya. Ini problem kalian, atau mungkin pasangan kalian ini lagi dalam fokus pekerjaan finansial sehingga dia on off sama kamu ya. Kenapa? Karena dia lagi let's go of control issues ya. Dia sedang menetralisasikan diri gitu. Dia ingin menenangkan diri ya untuk menyelesaikan problem ini gitu. Gimana dia bisa menyesuaikan diri dia dalam menghadapi problem yang berada di antara dua pilihan ya. Jadi itu sebabnya ada di sini King of Sword dengan attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi dia tuh sangat berhati-hati ya. Dia ingin mengambil sikap tegas. Dia tegas terhadap dirinya agar dia tuh nggak terpengaruh dengan isu-isu yang ada gitu. Kalau kalian yang berdiri dengan cinta segitiga ya, dia itu ingin seimbang berlaku, bersikap kepada kamu dan orang yang menjadi orang ketiga gitu. Artinya di sini dia tidak ingin menyakiti salah satu, baik dia itu orang kalau orang tua dia tidak setuju hubungan kalian atau orang tua kamu yang tidak setuju dengan hubungan kalian, dia tuh lagi pengen menerima kenyataan dan
dengan dia menghindar dulu gitu, dia menenangkan diri dulu, ya, dia ingin menetralisasikan dirinya gitu untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dalam problem yang menimpa kalian ini gitu, yang terjadi dalam hubungan kalian ini. Jadi sepertinya dia orang yang dewasa, ya, pikirannya dewasa, ya. Dia cerdas, dia tegas, dia orang yang bertanggung jawab. Jadi dia orangnya kalau ingin dalam menghadapi masalah itu, dia berusaha untuk menggunakan logika dia gitu, supaya dia berhati-hati bersikap terhadap orang tua kamu atau orang tua dia, intinya demi kamu juga gitu, ya. Jadi the devil sama pay attention to the red flag, the sign are concerning you. Jadi dia itu sangat berhati-hati di sini agar dia tidak menyakiti kamu, dia juga tidak menyakiti orang tua dia, atau dia tidak bersalah paham dengan orang tua kamu dan dia tidak menyakiti kamu, dan dia tidak mau juga baper gitu, baperasaan, sensi. Dia menghindari kesensitifan dirinya sendiri agar dia tetap berpikir positif, karena intinya dia nggak mau masuk atau terlibat dalam masalah yang negatif gitu. Dia nggak mau berlaku yang salah, dia nggak mau menyikapi masalah ini tuh dia jadinya kayak orang bodoh yang mengambil salah bertindak, salah bersikap, sehingga pada akhirnya urusan kalian tuh tambah runyam, tambah kacau gitu. Jadi dia menjaga sikapnya kepada orang tua dia. Kalau ada isu yang disampaikan oleh orang tua dia tentang kamu, dia berusaha tenang, dia nggak menanggapi secara full, karena dia tidak ingin menyalahkan kamu gitu. Begitu juga isu yang kamu sampaikan kepada dia terkait dengan orang tua, sikap orang tua dia kepada kamu, dia berusaha tenang karena dia juga tidak ingin menyalahkan orang tua dia. Dia juga ingin memahami perasaan orang tua dia. Dia ingin memahami kamu, dia ingin memahami orang tua dia. Dia ingin bisa menghadapi masalah ini tuh dengan kepala dingin, dengan tenang, dan bisa mendapatkan solusi agar kalian berdua itu tetap aman, antara kamu dan ibunya, antara kamu dan orang tua dia, atau antara dia dengan orang tua kamu gitu, ya. Jadi kenapa dia on off? Karena ya itu, dia tidak ingin berada dalam diri dia yang salah. Karena orangnya mungkin sudah pernah berpengalaman mengalami hal yang seperti ini, dan dia sudah tahu caranya gitu, dia sudah tahu jalannya. Makanya lebih baik ya dia punya cara untuk menghadapi masalah seperti ini tuh dengan ya dia off dulu untuk menghindari masalah itu menjadi runyam. Karena yang dia ingin lakukan adalah netral gitu, naturally gitu. Dia ingin berjalan biasa-biasa saja, mengalir, mengikuti arus, tapi dia juga make logika gitu. Dia mengedepankan logikanya daripada perasaan. Jadi kenapa dia bersikap biasa saja kepada kalian? Karena ya itu, dia tidak mau terpengaruh oleh isu dari kamu, dan dia juga tidak mau terpengaruh oleh isu dari orang tua dia tentang kamu gitu. Dia ingin berada di antara gitu. Dia ingin menyebarkan atau melakukan hal positif untuk menyadarkan kalian berdua agar tidak makin kacau, ya, makin bertentangan gitu. Jadi dia tuh sudah melekat sama kamu, dia butuh kamu, makanya dia membela kamu di hadapan orang tua dia, ya. Sekalipun orang tua dia melarang dia untuk tetap dengan kamu, atau sekalipun orang tua kamu melarang
kamu dengan dia, tapi dia tuh ingin bersikap dewasa, ingin menunjukkan tanggung jawab dia agar dia bisa tuh diterima oleh orang tua kamu gitu. Kalau kalian yang masih pacaran dan terlibat dalam cinta segitiga, saya rasa di sini dia itu ingin gimana ya? Kalaupun harus selesai dengan kamu, itu lama ya, masih butuh proses, karena di sini tuh dia ingin apa ya, memberikan ketenangan kepada kamu dan ke pasangan dia gitu, ke orang ketiga gitu, supaya hubungan kalian tuh baik-baik aja. Dia merasa baik-baik saja, kamu merasa baik-baik saja, dan pasangan dia pun merasa baik-baik saja gitu. Kalau kamu di pihak ketiga ya, kalau kamu yang menjadi orang ketiga, dia sedang menjaga perasaan pasangannya, dia juga ingin menjaga perasaan kamu. Orangnya sepertinya bertanggung jawab. Kalau sampai kalian itu poligami, saya lihat di sini dia itu adalah orang yang bisa gitu mengatur kalian supaya bisa nyambung, bisa saling cocok gitu ya. Kalau kalian yang masih pacaran dan tidak direstui, dia berusaha untuk memberikan pengertian secara pelan-pelan kepada orang tua dia bahwa supaya mereka tuh bisa menerima kamu, tapi itu pelan-pelan gitu dia lakukan. Kalau orang tua kamu yang nggak bisa menerima dia akan mencoba cara lain lagi gitu, menunjukkan bahwa dia orang yang bertanggung jawab. Jadi dia ingin meyakinkan orang tua kamu agar mereka bisa menerima dia karena dia orang yang bertanggung jawab gitu ya, karena dia benar-benar ingin bertanggung jawab kepada kamu. Jadi kamu juga tolong mengerti ya, di situasi ini tuh dia butuh ketenangan, tolong support dia ya, jangan salah paham, jangan baperan. Kalau kamu sudah menikah terus kamu gak cocok sama orang tua dia, cobalah gunakan logika, bantu dia berpikir secara logika, bantu dia dengan kecerdasan kalian agar masalah apapun yang terjadi kalian bisa menyelesaikan bersama karena saling mendukung dengan cara ya pakai logika dan cerdas, jangan pakai hati dan perasaan kalau sudah menyangkut orang tua, karena yang namanya orang tua itu ya kita nggak bisa putuskan hubungan mereka gitu antara anak dan orang tua ya. Jadi pakai kecerdasan kalian, pakai logika kalian, jangan pakai perasaan. Kalau kamu pakai perasaan, nanti ada kata-kata yang menyakitkan dari orang tua dia, kamu tanggapin, jadinya hubungan kamu sama orang tua dia semakin kacau, hubungan kamu dengan dia pun akan terbengkalai gitu, kacau. Jadi dua-duanya kamu nggak dapat. Tapi kalau kamu menggunakan kecerdasan ya, kamu hadapi dengan kepala dingin, siapa tahu ada mujizat yang membuat orang tuanya itu berubah pikiran dan kembali baik kepada kamu gitu ya. Apapun masalahnya, kalau kita tetap berpikir positif, kita tetap bersikap yang baik, kita sabar ya, kita cerdas, otomatis walaupun lama tetap aja akan ada pengertian dari mereka gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini ada the lover sama express your love, go ahead and make the romantic gesture. Jadi dia tuh maunya gini loh, apapun masalah kalian ya,
mungkin orang tua kamu yang tidak setujui hubungan kalian, atau kamu ada orang ketiga, ya, atau kamu di posisi orang ketiga. Dia tuh maunya apapun masalahnya, kalian tetap fokus lebih fokus ke perasaan cinta kalian ini, mengedepankan cinta kalian, keromantisan gitu. Jadi jangan terpengaruh, jangan sampai masalah apapun mengganggu keharmonisan dalam hubungan kalian, jangan sampai masalah apapun mengganggu keromantisan kalian gitu, mengurangi cinta kalian gitu, gairah kalian, gelora kalian, ya, karena dia mencintai kamu, kamu juga mencintai dia. Ini adalah cinta yang sedang diuji gitu, dengan berbagai problem. Jadi kalau kalian tetap saling mencintai, ya, kalian tahu bahwa kalian saling mencintai, kalian sama-sama ingin memiliki, kalian sama-sama punya gairah yang sama, satu sama lain saling bergairah, saling bergelora, cinta kalian itu romantis, ya, anggaplah saja apapun yang terjadi dari luar itu, dari pihak lain itu adalah bunga-bunga yang akan lebih memperkuat hubungan kalian gitu, ya. Jadi jangan terlalu overthinking dengan hal-hal dari luar gitu. Lebih baik kamu fokus kepada hubungan kalian dan selesaikan masalah dari luar itu dengan cara yang cerdas, pola pikir yang luas dari berbagai sudut pandang gitu. Jangan hanya dari satu sudut pandang, nanti kamu nggak dapat solusi, malah kamu jadi buntu, dan akhirnya itu bisa membuat menciptakan pertengkaran argumen antara kamu dan orang tua dia, atau argumen antara kamu dengan dia, atau kalau sampai kamu tidak bisa menetralisir masalah, ya, menenangkan orang tua kamu, misalnya orang tua kamu yang tidak setuju, kamu tidak bisa memberikan pengertian, atau kamu sendiri salah bersikap, salah menjelaskan, ya, otomatis kan nanti semakin hari semakin buruk pandangan orang tua kamu kepada dia gitu. Jadi cobalah tunjukkan sikap kamu kepada orang tua kamu. Misalnya kalau orang tua kamu yang tidak menyetujui, tunjukkan sikap-sikap positif, cara-cara positif kamu kepada mereka, supaya mereka tuh bisa peduli bahwa kamu tuh bahagia gitu sama dia, ya, karena dia juga melakukan itu kalau dia di pihak kamu. Kalau seandainya dia yang orang tuanya tidak setuju dengan kamu, ya dia berusaha melakukan itu, menunjukkan bahwa kamu itu baik gitu, ya. Tapi 1000 kali kamu berkata, menjelaskan tentang kebaikan dia, kalau sikap kamu enggak kamu baik-baikin kepada orang tua kamu, otomatis mereka juga jengkelnya di kamu, mereka lampiaskan kepada dia gitu. Jadi tetaplah sopan kepada orang tua, tetaplah berbakti, tetaplah melakukan hal yang terbaik, membahagiakan mereka, ya, karena hati manusia itu bisa dibolak-balikkan, ya, bisa, ya, kalau kita tetap tunduk, kita tetap soleh, berdoa, mendekatkan diri kepada ilahi, kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, nanti akan ada ya mukjizat Tuhan, ya. Maksudnya di sini Tuhan akan memberikan atau membolak-balikan hati manusia, yang khususnya kepada orang tua kamu yang tidak menyetujui, ya, untuk bisa menerima karena mereka luluh dengan sikap kamu kepada mereka gitu, ya. Jadi mulailah dari diri kamu dulu. Percuma kamu membela pasangan kamu tapi kamu menantang mereka. Ada cara lain gitu, ya. Jangan cuma pakai cara bahwa dia baik kok gini, kalau kalian nggak setuju ya udah saya gini, saya nanti gini, ngancam. Jangan gitu. Cobalah tetap aja, ya udah, kalau nggak setuju nggak apa-apa kok, yang penting ibu dan bapak bahagia, saya ikut aja gitu. Tapi kamu tetap jalani hubungan sama pasangan kamu tanpa mereka tahu, karena cinta kita kepada orang tua itu
abadi ya. Cinta kita kepada pasangan juga adalah kebutuhan gitu. Maksudnya kebutuhan dalam hidup kita. Kita butuh cinta juga untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita bisa bahagia dalam cinta kita sendiri dengan pasangan kita kalau kita tidak tahu caranya membahagiakan orang tua kita? Karena itu sebabnya kenapa orang tua tidak setuju kita dengan seseorang. Di situ kita nggak mendapatkan ridho dari Allah. Kadang tuh orang nggak ngerti sampai situ, ya. Kenapa sih orang tua kita tuh nggak restui kita sama dia? Lalu kalau kita maksa, kita malah nggak dapat ridho dari mereka. Kita malah nggak happy, kita nggak bahagia. Itu sebenarnya gimana ya? Ya kamu berdoalah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan meluluhkan hati mereka dengan cara kamu bukan menantang orang tua kamu, tetapi membujuk mereka dengan segala cara kamu gitu. Atau ajaklah pasangan kamu untuk membujuk mereka dengan cara yang mereka sukai gitu. Banyak kok cara, makanya saya bilang gunakan logika di sini. Ada King of Swords dan attraction. You attract romantic love we enjoying this moment fully. Berarti ya kalau kalian cerdas, kalian bisa menjaga keromantisan dalam hubungan kalian dengan mengalahkan peperangan dalam setiap problem gitu. Jadi setiap problem yang datang sebagai penghalang dalam hubungan kita itu adalah situasi kita menghadapi peperangan gitu. Jadi gimana cara kita memenangkan peperangan itu? Ya kita harus cerdas, memanipulasi keadaan gitu, memanipulasi perasaan hati. Jadi manipulasi itu bukan saja negatif artinya ya. Jadi kadang tuh kita harus membalut luka hati kita dengan cara tersenyum kepada orang agar mereka tuh bisa senang berhadapan dengan kita. Padahal kita lagi luka, padahal kita lagi sakit. Tapi kalau kita menjaga sikap kita di hadapan mereka dengan selalu tersenyum, ya kita kadang tuh pura-pura happy lah, gitu, manipulatif. Jadi di hadapan orang tua kamu itu kamu pura-pura bahagia, kamu pura-pura senang dengan keputusan mereka, ya. Kamu tetap aja berbuat baik, ya. Jangan dimasukkan ke hati gitu apapun yang mereka lakukan kepada kamu, ya. Tetaplah bersikap baik, ya. Kalau kebaikan kamu, ya, kesabaran kamu tidak mampu meluluhkan hati mereka untuk menyetujui hubungan kalian, ya kamu lakukan cara yang lain lah. Mungkin kamu bersedekah, mungkin kamu tahajud, mungkin kamu sholat istihara, salat apa lagi tuh yang satu, pokoknya kamu sedekah, kamu sering ya kesadaran berdua lah ya, saling mendukung antara kamu dengan pasangan kamu itu ya. Secara bersama-sama kalian tuh kamu ngajak pasangan kamu untuk bersedekah, bersikap baik kepada orang tua, ya, sholat. Kalau kalian beragama lain, coba ibadah, minta kepada Tuhan untuk bisa merestui hubungan kalian ini, ya. Bagaimana caranya gitu supaya kita bisa direstui? Tolong berikan kami petunjuk gitu. Sedekah, tetap berbuat baik kepada orang tua kalian, ya. Gunakan kecerdasan kalian, jangan terlalu baper sama perkataan mereka, dan tetaplah fokus kepada hubungan kalian, tetaplah harmonis, tetap menjaga keharmonisan, tetap menjaga cinta kalian, tetap menikmati cinta kalian dengan penuh dengan bahagia gitu ya, dengan penuh
gairah gitu, nikmati gitu. Maksudnya gini, jangan terpengaruh dengan masalah-masalah apapun sehingga kalian tuh menjadi cinta kalian tuh makin low gitu, makin down, dan akhirnya terjadi perpecahan di antara kalian gitu. Karena ya jangan sampai masalah apapun memudarkan cinta kalian, karena di sini ada the lover sama express your love ya. Go ahead and make the romantic gesture. Jadi biarkan semuanya berjalan secara alami, berproseslah, pisahkan antara problem dari luar dan fokuslah kepada cinta kalian. Ya, artinya kadang tuh ya, orang itu mereka bawa-bawa masalah atau pikiran-pikiran mereka ketika mereka sedang bersama pasangan mereka, bercinta gitu. Akhirnya mereka nggak nikmati suasana berdua, karena mereka nggak pisahin dulu gitu. Kapan saatnya mereka harus galau dengan problem mereka, dan kapan mereka harus bersenang-senang bersama pasangannya gitu ya. Jadi kalau kalian sedang bersama, kalian bercinta, kalian bersenang-senang, berlibur, buang dulu lah pikiran-pikiran negatif kalian tentang masalah-masalah dari luar itu ya. Jadi apapun masalah kalian, kenapa dia on off, kamu sabar aja, kamu tetap berpikir positif, tetap bersikap baik ya, karena pada akhirnya kalian akan memenangkan kompetisi ini. Kenapa saya bilang kompetisi? Karena setiap masalah itu Tuhan sedang memberikan kita satu cobaan, dan kita di saat itu tuh kita sedang berkompetisi dengan cobaan itu gitu. Gimana caranya kita menang dari dia ya, memenangkan cobaan itu, gimana kita bisa lolos, gimana kita bisa menyelesaikan sebuah problem dengan baik. Kalau kita bisa sabar, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kita bisa menetralkan masalah, kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa membuat orang yang tidak menyetujui kita itu, mereka hatinya luluh karena sikap baik kita, karena usaha kita, karena kecerdasan kita. Artinya kan kita sudah memenangkan sebuah kompetisi gitu ya. Karena di sini ada Six of Wands ya, kemenangan. Jadi mau dia on off, kayak kamu berpikir positif aja ya. Kamu tetap berdoa, kamu tetap bersedekah demi hubungan kalian, kamu tetap berbuat baik kepada orang tua kalian. Pertama harus orang tua kalian, harus saudara kalian baik-baikin supaya rahmat ilahi itu datang kepada kalian. Kalian harus peduli kepada orang-orang terdekat dulu, baru orang luar gitu. Itu caranya kita memenangkan kompetisi dengan masalah ya. Di sini ada Six of Wands dengan make the effort. Great love is worth taking the steps you're good to take. Jadi ketulusan kamu akan mendatangkan ketulusan orang-orang terhadap kamu. Jadi whatever lah dia mau on off, yang penting kamu udah tulus ya. Yang penting kamu nggak ngaruh dengan problem apapun. Yang penting kamu tetap berpikir positif, kamu tetap bersikap baik ya. Biarin aja, apapun masalahnya kamu tetap tulus aja ya. Ada juga yang mungkin dia masih childish juga, sudah dewasa tapi kadang-kadang childish. Itu sebabnya kamu yang harus bersikap dewasa ya. Tapi dia cintanya terus kepada kamu. Jadi biar gimana pun dia sedang berproses untuk pendewasaan diri, dan ketika nanti kalau dia sudah nyadar bahwa dia membutuhkan kamu, bahwa cinta kamu itu tulus, bahwa dia itu sebenarnya membutuhkan dan memang mencintai kamu, dia akan datang pada akhirnya ya. Jadi jangan heran kalau dia on off sama kamu ya. Kemudian di sini ada Seven of Wands dan chemistry di bottom of the deck ya. Seven of Wands dengan chemistry, there's a strong magnetic attraction here ya.
Jadi chemistry, perjuangan kalian berdasarkan chemistry kalian. Artinya gini, kamu berjuang, dia pun berjuang. Ada magnet di sini, ya. Ada ikatan batin yang kuat ketika kamu berjuang dengan pikiran positif kamu, ya, dengan cara pola-pola yang positif, pola-pola yang cerdas. Dia pun akan berjuang dengan cara yang sama. Apa yang kamu rasakan dia juga rasakan, apa yang kamu lakukan dia juga akan lakukan, karena kalian ini sebenarnya saling mencintai. Cuman dalam kesulitan masalah ini kalian tuh sedang berjuang. Jadi cara kamu berjuang adalah cara dia pula. Tetap aja kalian itu adalah chemistry, ada chemistry di sini, ya. Jadi there's a strong magnetic attraction here. Dari on off-nya dia tuh punya rencana untuk datang kepada kamu. Ada yang sebagian ingin melamar, ada yang sebagian ingin menikah, ada yang sebagian ingin mempersiapkan hadiah atau sebuah surprise untuk kamu, ya. Dia sedang berjuang gitu, ya, untuk bisa berbahagia sama kamu. Jadi kalau kamu sedang bersama dia, nikmati aja kebersamaan kalian dengan menciptakan hal-hal romantis. Kesampingkan dulu hal-hal lain gitu. Apapun yang memberatkan kalian itu sampingkan dulu. Ketika kalian bersama, nikmatilah kebersamaan kalian dengan romantis. Ciptakan, ya, hal-hal romantis dalam hubungan kalian, canda, tawa gitu, supaya beban pikiran kalian itu bisa terobati gitu, ya. Jadi ada spasinya. Itu kenapa harus ada spasi? Kenapa harus ada koma? Ya. Jadi kalau dalam tulisan itu kan kalau tanpa koma tuh nggak asik. Nggak cara bacanya kita tuh lurus-lurus aja, nabrak-nabrak aja. Ya. Kenapa ada spasi? Agar ada jarak gitu di antara tulisan, supaya kita bisa membedakan antara kata, satu kata dengan kata yang lain gitu. Begitu juga kehidupan, ya. Kita harus pisahkan mana yang penting saat ini dan mana yang harus kita pikirkan nanti gitu. Jangan semua jadi borong satu kali. Ketika kamu sedang bercinta dengan pasangan kamu mikirin hal yang lain yang menyakitkan, otomatis kamu nggak bakal nikmatin lah kebahagiaan kamu saat ini gitu. Jadi pisahkan dulu. Ketika kamu sedang ingin bersenang-senang dengan pasangan kamu, ingin berduaan, bercumbu, atau kalian sedang bertamasya, berlibur, nikmatin itu. Jangan bawa-bawa hal-hal toksik ke situ, ya. Nanti malah perjalanan kalian tuh sia-sia aja gitu, ya. Oke, sampai di situ aja, ya. Jadi kalau dia on off sama kamu itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk menerima kenyataan, dia sedang ingin berproses untuk mengambil tindakan yang positif. Dia ingin memakai logika dia, kecerdasan dia untuk bagaimana cara dia menyelesaikan masalah ini dengan cerdas gitu, supaya kedua belah pihak itu tidak tersakiti gitu, dan dia bisa memenangkan kalian berdua gitu, ya. Oke, seperti itu aja. Nanti kalian kembangkan sendiri dengan pola pikir kalian yang lebih cerdas daripada saya gitu, ya. Saya hanya memberikan petunjuk. Oke, semoga ini menginspirasi, semoga ini membantu, semoga ini bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.